Pertamina dikorupsi terus, bensin dioplos. Ya udah, segeralah kita beralih ke kendaraan listrik. Bagaimana? Seperti biasa, video ini diangkat dari artikel saya yang saya tulis sendiri dengan judul yang sama. Kita mulai dari perbincangan politik dulu. Menarik pernyataan Adi Prayitno yang mengatakan Jokowi itu triple minority. Berbanding terbalik dengan Prabowo yang justru triple majority. Apa maksudnya? Pertama, Jokowi bukan ketua umum parpol, malah cuma diposisikan sebagai petugas partai oleh parpolnya sendiri waktu itu ya, PDIP. Jelas beda dengan Prabowo yang ketua umum parpol. Kedua, waktu awal jadi presiden, pergaulan politik Jokowi lebih terbatas. Beda dengan Prabowo yang sudah malang melintang di pergaulan politik nasional, bahkan internasional sejak lama. Dan yang juga penting adalah yang ketiga ini, dukungan parlemen untuk Jokowi pada awalnya relatif lebih lemah. Beda dengan Prabowo yang didukung Koalisi Indonesia Maju versus PDIP yang karena arogansinya akhirnya ditinggal sendirian. Begitulah konsep triple minority dan triple majority yang dimaksud di atas tadi. Dan semua pengamat politik sudah tahu siapa sih arsitek atau dirigen di belakang layar yang mengorkestrasi koalisi besar ini. Koalisi besar adalah conditio sine qua non dalam real politics di Indonesia kalau ingin menjamin stabilitas politik sebagai fundamental pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Periode kedua Jokowi membuktikan itu dan sekarang dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Pandangan jernih juga memperlihatkan bahwa skenario keberlanjutan ini akan berlangsung paling tidak selama 20 tahun ke depan, sampai tahun 2045. 10 tahun pertama bersama Prabowo dan 10 tahun kedua giliran Gibran. Setelah itu, bagaimana? Itu akan bersama-sama kita wacanakan selama kepemimpinan Prabowo dan Gibran berlangsung. Waktunya masih cukup panjang. Dari perspektif keberlanjutan, pembangunan dan pertimbangan stabilitas politik, jelas sekali bahwa Jokowi dan Prabowo adalah semacam dui tunggal yang tak terpisahkan. Realitas kependudukan Indonesia yang punya 282 juta jiwa di awal tahun 2025 akan menjadi 324 juta jiwa di tahun 2045, di mana 70%-nya akan ada dalam kategori produktif. Maka logis kalau dari sekarang pemerintah berusaha mati-matian untuk mengkondisikan kesehatan dan gizi mereka agar prima. Tidak ada lagi yang stunting ya. Perlu dana besar untuk itu. Benar sekali. Makanya anggaran negara mesti dihemat dan diarahkan untuk menjemput generasi emas Indonesia. Program efisiensi anggaran kemarin ini dan pemberantasan korupsi jadi imperatif. Program efisiensi sedang berjalan. Terobosan ekonomi sedang diupayakan. Salah satunya lewat pelipat gandaan kapital Danantara. Dan strategi membakar semak agar ular beludaknya keluar untuk memberantas korupsi sedang dikerjakan lewat instrumen kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Yang sedang ramai adalah skandal di Pertamina itu. Pertamina kan punya pekerjaan besar di hulu dan di hilir. Di hulu untuk mengeksplorasi sumber-sumber minyak dan di hilir untuk membangun kilang minyak atau oil refinery.
kemudian mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang seragam. Berdasarkan data SKK Migas, pada Februari 2024, cadangan minyak Indonesia sebesar 4,7 miliar barel. Ini artinya 0,2% dari cadangan minyak dunia. Kebanyakan cadangan minyak itu tersimpan di bumi Sumatera, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Diproyeksikan dengan asumsi recovery sekitar 40-50%, maka cadangan minyak akan habis dalam waktu 12 tahun ke depan. Dan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, diperkirakan stok minyak bumi Indonesia hanya bisa diekstraksi 18 tahun lagi. Ini nggak lama lagi. Perlu kita sadari bahwa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara adalah sumber daya energi yang tidak terbarukan. Artinya bisa dan pasti akan habis jika digunakan terus-menerus. Ingat, pertumbuhan penduduk juga membawa konsekuensi peningkatan aktivitas ekonomi. Itu semua demi pertumbuhan sektor industri, transportasi, dan sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan sektor ekonomi pasti meningkatkan kebutuhan akan BBM setiap tahunnya. Sedangkan untuk eksplorasi dalam rangka menemukan titik cadangan minyak dan gas baru pada saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kebutuhan minyak kita adalah 1,6 juta barel per hari. Sedangkan kemampuan lifting kita, yaitu mengangkat minyak mentah dari perut bumi, hanya 600.000 barel per hari. Jadi masih kurang 1 juta barel. Dengan perhitungan kasar, yaitu dengan satuan barel agar lebih mudah, sekarang minyak mentah, crude oil itu harus diproses di kilang. Kapasitas kilang atau refinery kita hanya 1,1 juta barel per hari. Dipasok dari hasil lifting kita sendiri cuma sekitar 600.000 barel. Jadi kekurangan pasokan minyak mentah untuk kilang dalam negeri sekitar 500.000 barel per hari. Konsekuensinya, Indonesia mesti mengimpor minyak mentah sekitar 500.000 barel plus 500.000 barel bensin per hari. Total 1 juta barel per hari yang mesti kita impor. Minyak jutaan barel itu tidak bisa dikirim pakai jasa titipan atau just tip atau JNE atau FedEx gitu ya. Tapi mesti pakai kapal tanker yang kapasitasnya besar supaya efisien. Dari asumsi APBN kita tahu bahwa harga minyak mentah sekitar $82 per barel. Lalu dari perbincangan di media mainstream maupun media sosial yang kita dengar, bahwa ada praktek komisi atau korupsi sekitar $2-4 per barel. Kalau impornya 1 juta barel sehari, maka itu artinya 2 juta sampai 4 juta dolar per hari duit yang bocor atau dikorupsi dari importasi minyak. Kita rupiahkan dengan kurs Rp16.300 per dolar. Maka korupsi 2 juta dolar sama dengan 32 miliar rupiah per hari. Kalau korupsinya 4 juta dolar, artinya 65,2 miliar rupiah korupsinya dalam sehari. Setahun ada 365 hari. Jadi dalam setahun ada sekitar 11,9 triliun sampai 23,8 triliun rupiah uang yang bocor. Buset. Belum lagi korupsi yang dicomot dari pengadaan barang dan jasa. Jasa pengiriman atau shipping, asuransi, dan lain-lain. Tambah lagi di mana Pertamina belum menerapkan e-katalog. Sehingga transparansi anggarannya masih sangat diragukan. Praktek markup harga sudah dianggap biasa saja, dianggap suatu kewajaran di Pertamina. Membiasakan yang benar masih merupakan utopia,
tapi membenarkan yang biasa merupakan realitas sehari-hari. Jargon akhlaknya BUMN jadi hal yang muskil untuk dipraktekkan dalam keseharian bisnis di lingkungan seperti Pertamina. Siapapun yang berani-berani keluar dari pakem yang sudah dianggap wajar oleh para senior di sana, maka dia akan benar-benar dikondisikan untuk keluar dari lingkungan Pertamina. Lalu kerugian yang 193,7 triliun dari skandal Riva dan kawan-kawan kemarin itu dari mana saja? Menurut kalkulasi pihak kejaksaan, dari satu, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun rupiah. Kedua, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah. Ketiga, kerugian impor BBM melalui broker 9 triliun rupiah. Keempat, kerugian pemberian kompensasi 126 triliun rupiah. Kelima, kerugian pemberian subsidi 21 triliun rupiah. Jadi totalnya 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan sudah benar memakai istilah kerugian sebesar 193 triliun rupiah. Dalam kerugian itu ada korupsinya tentu. Benar pula bahwa terjadi praktek korupsi di sana. Tugas kejaksaan sekarang adalah menangkap siapa saja yang terlibat dan berapa uang yang diselewengkan. Dan masuk ke kantongnya siapa saja selain 9 anak muda yang sudah pakai rompi pink. Katanya mereka cuma para cecurut. Jadi siapa dong para bangsawan tikus yang sebenarnya? Praktek merugikan negara ini sudah berlangsung sejak 2018 sampai 2023. Jadi selama 5 tahun. Makanya muncul angka hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun rupiah. Sehingga dengan demikian hebohlah dunia persilatan. Semua mata melotot. Ada nama-nama besar seperti menteri, pengusaha, politisi, pejabat, dan mantan pejabat yang jadi terduga dan akhirnya tertuduh. Kita kaget juga, tapi sebaiknya kita menunggu pihak kejaksaan yang memberi keterangan resmi supaya tidak suudzon. Sambil menunggu aparat kejaksaan bekerja, mungkin ada baiknya kita mulai menimbang-nimbang untuk mengganti kendaraan bensin kita dengan kendaraan listrik. Mulai membiasakan diri. Toh minyak bumi kita, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik, bakal habis paling lama 18 tahun lagi.